bercanda. A few moments later. Sosialisasi. 1. Pengertian sosialisasi. Pengertian sosialisasi menurut beberapa ahli. A. Soeharjono Soekanto. Sosialisasi sebagai proses sosial di mana individu mendapatkan pembentukan sikap untuk berperilaku sesuai perilaku orang-orang di sekitarnya. B. Peter L. Berger. Sosialisasi sebagai proses individu menjadi anggota masyarakat yang partisipatif. C. Harton dan Hun. Sosialisasi adalah proses seseorang menghayati norma-norma kelompok di mana ia hidup sehingga timbul kepribadian yang unik. D. Edward Seal. Sosialisasi sebagai proses sosial seumur hidup seseorang yang dijalani sebagai anggota kelompok dan masyarakatnya melalui pembelajaran kebudayaan. 2. Tujuan sosialisasi. Tujuan sosialisasi adalah sebagai berikut. A. Mengetahui nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di dalam suatu masyarakat sebagai keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melangsungkan kehidupan seseorang kelak di tengah-tengah masyarakat di mana individu tersebut sebagai anggota masyarakat. B. Mengetahui lingkungan sosial budaya, baik lingkungan sosial tempat individu bertempat tinggal termasuk juga di lingkungan sosial yang baru, agar terbiasa dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang ada pada masyarakat. C. Membantu mengendalikan fungsi-fungsi organik yang dipelajari melalui latihan-latihan mawas diri yang tepat. D. Menambah kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien serta mengembangkan kemampuannya seperti membaca, menulis, berkreasi, dan lain-lain. E. Membantu individu untuk mengetahui identitas dirinya baik secara mental maupun fisik. F. Memberikan keterampilan yang dibutuhkan individu kehidupannya di tengah masyarakat. G. Menanamkan sikap dan kepercayaan pokok yang telah ada di masyarakat. H. Mengembangkan kemampuan individu agar dapat berkomunikasi secara efektif. I. Mengajarkan cara introspeksi diri yang tepat agar ia dapat mengembangkan fungsi. Jenis-jenis sosialisasi. A. Sosialisasi primer. Sosialisasi primer adalah sosialisasi yang pertama dijalani oleh individu semasa kecil, di mana ia menjadi anggota masyarakat. Dalam tahap ini, proses sosialisasi primer membentuk kepribadian anak ke dalam dunia umum dan keluarga yang berperan sebagai agen sosialisasi. B. Sosialisasi sekunder. Sosialisasi sekunder adalah proses berikutnya yang memperkenalkan individu yang telah disosialisasi ke dalam sektor baru dari dunia objektif masyarakatnya. Proses sosialisasi pada tahap ini mengarah pada terwujudnya sikap profesionalisme atau dunia yang lebih khusus, dan dalam hal ini yang menjadi agen sosialisasi adalah lembaga pendidikan, pergrup, lembaga pekerjaan, dan lingkungan yang lebih luas dari keluarga. 4. Proses sosialisasi. Sosialisasi merupakan sebuah proses di mana manusia belajar berinteraksi dengan orang lain. Bagaimana cara bertindak, berpikir, dan merasakan semua hal tersebut merupakan bagian penting untuk menghasilkan partisipasi sosial yang efektif. Proses sosialisasi dalam masyarakat adalah sebagai berikut. A. Tahap persiapan preparator stage. Tahap ini dialami sejak manusia dilahirkan saat seorang anak mempersiapkan diri untuk mengenal
dunia sosialnya, termasuk untuk memperoleh pemahaman tentang diri. B. Tahap meniru play stage. Tahap ini ditandai semakin sempurnanya seorang anak menirukan peran-peran yang dilakukan oleh orang dewasa. Pada tahap ini, mulai terbentuk kesadaran tentang nama diri dan siapa nama orang tua, kakaknya, dan sebagainya. C. Tahap siap bertindak. Game stage. Dalam tahap ini bertindak, peniruan yang dilakukan sudah mulai berkurang dan digantikan peran secara langsung dimainkan sendiri dengan penuh kesadaran. D. Tahap penerimaan norma kolektif. Generalized stage. Pada tahap ini, seorang telah dianggap dewasa dapat menempatkan dirinya pada posisi masyarakat secara luas. Individu dapat bertanggung rasa tidak hanya dengan orang-orang yang berinteraksi dengannya, tapi juga dengan masyarakat luas. 5. Media sosialisasi. Media atau agen sosialisasi adalah pihak-pihak yang melaksanakan atau melakukan sosialisasi. Ada 5 agen sosialisasi yang utama, yaitu A. Keluarga. Anak yang baru lahir mengalami proses sosialisasi pertama kali adalah di dalam keluarga. Dari sinilah pertama kali anak mengenal lingkungan sosial dan budayanya. Anak mulai mengenal seluruh anggota keluarganya, yakni ayah, ibu, dan saudaranya, sampai anak mengenal dirinya sendiri, serta menataati norma-norma yang berlaku dalam keluarga. B. Kelompok bermain, peer group. Kelompok bermain merupakan agen sosialisasi yang pengaruhnya besar dalam membentuk pola perilaku seseorang. Dalam kelompok bermain, seorang anak belajar berinteraksi dengan orang-orang sederajat atau sebaya. C. Sekolah. Sekolah merupakan agen sosialisasi di dalam bidang sistem pendidikan formal. Di sekolah, seseorang mempelajari hal-hal baru yang belum dipelajarinya dalam keluarga ataupun kelompok bermain. D. Lingkungan kerja. Kelompok lingkungan kerja sangat beraneka ragam. Misalnya kelompok pekerja pabrik, kelompok pegawai kantor, kelompok petani, dan kelompok pedagang. Setiap kelompok memiliki aturan-aturan sendiri. E. Media massa. Media massa juga merupakan agen sosialisasi yang cukup berpengaruh terhadap perilaku masyarakat. Kehadiran media massa mempengaruhi sikap dan tindakan anggota masyarakat. 6. Peranan sosialisasi dalam pembentukan kepribadian. A. Pengertian kepribadian. 1. Rorschach dan Warren. Kepribadian adalah organisasi faktor-faktor biologis, psikologis, dan sosiologis yang mendasari perilaku seorang individu. 2. Theodore R. Newcomb. Kepribadian adalah organisasi sikap-sikap yang dimiliki seseorang sebagai latar belakang terhadap perilaku. 3. Inger. Kepribadian adalah keseluruhan perilaku dari seorang individu dalam sistem kecenderungan tertentu yang berinteraksi dengan serangkaian situasi. B. Faktor-faktor pembentuk kepribadian. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Warisan biologis. Semua manusia yang normal dan sehat mempunyai persamaan biologis tertentu, seperti mempunyai 2 tangan, panca indera, kelenjar seksual, dan otak yang rumit. 2. Lingkungan fisik. Lingkungan fisik merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepribadian. 3. Kebudayaan. Sejak saat kelahiran, seorang anak diperlakukan dalam cara-cara yang membentuk kepribadian. 4. Pengalaman kelompok. Sepanjang hidup seseorang tinggal dalam kelompok-kelompok tertentu, dan hal ini penting sebagai model untuk gagasan atau norma tertentu. Perilaku seseorang kelompok semacam itu disebut kelompok reference group. Mula-mula kelompok keluarga adalah kelompok yang terpenting karena kelompok ini merupakan
kelompok satu-satunya yang dimiliki bayi selama masa-masa yang paling peka. Kepribadian dasar dari individu dibentuk pada tahun pertama sebaya per grup menjadi penting sebagai suatu kelompok sosial. Dalam kelompok sebaya sering diikuti oleh penolakan sosial dan kegagalan sosial. Seumur hidup banyak studi yang telah menunjukkan bahwa pada usia 15 tahunan kelompok sebaya telah menjadi kelompok referens yang sangat penting dan barangkali merupakan pengaruh yang paling penting terhadap sikap, tujuan, serta norma perilaku. 5. Pengalaman unik. Mengapa anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang sama sedemikian berbeda satu dengan yang lain? Masalahnya adalah karena mereka tidak mendapatkan pengalaman yang sama. Mereka pernah mendapatkan pengalaman yang serupa dalam beberapa hal dan berbeda dalam beberapa hal lainnya. Setiap anak memasuki suatu unit keluarga yang berbeda. Anak yang dilahirkan pertama yang merupakan anak satu-satunya sampai kelahiran anak yang kedua kemudian akan mempunyai adik laki-laki atau perempuan. Dengan siap ia dapat bertengkar, orang tua berubah dan tidak memperlakukan sama semua anaknya. Anak-anak memasuki kelompok sebaya yang berbeda mungkin mempunyai guru yang berbeda dan berhasil melampau peristiwa yang berbeda pula. Sepasang anak kembar mempunyai warisan yang identik dan lebih cenderung memperoleh pengalaman yang sama. Mereka berada dalam suatu keluarga bersama-sama, seringkali mempunyai kelompok sebaya yang sama dan berperilaku kurang lebih sama oleh orang lain. Akan tetapi bahkan anak kembar pun tidak mengalami bersama seluruh peristiwa dan pengalaman-pengalaman. Setiap orang adalah unik dan tidak ada pengalaman siapapun yang secara sempurna dapat menyamai suatu inventarisasi dan pengalaman sehari-hari sebagai anak-anak dalam suatu keluarga yang sama akan mengungkapkan kebanyakannya perbedaan. 7. Internalisasi. A. Pengertian internalisasi. Internalisasi adalah sebuah proses atau cara menanamkan nilai-nilai normatif yang menentukan tingkah laku yang diinginkan bagi suatu sistem yang mendidik menuju terbentuknya kepribadian yang berakhlak mulia. B. Proses internalisasi nilai. Ada 3 tahap yang mewakili proses terjadinya internalisasi, yaitu 1. Tahap transformasi nilai. Tahap ini merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pendidik dalam menginformasikan nilai-nilai yang baik dan kurang baik. Pada tahap ini hanya terjadi komunikasi verbal antara pendidik dan peserta didik. 2. Tahap transaksi nilai. Tahap transaksi nilai yaitu suatu tahap pendidikan nilai dengan jalan melakukan komunikasi dua arah atau interaksi antara peserta didik dan pendidik yang bersifat interaksi timbal balik. Tahap transinternalisasi. Tahap ini jauh lebih mendalam dari tahap transaksi. Tahap ini bukan hanya dilalui dengan komunikasi verbal, tetapi juga sikap mental dan kepribadian.
8. Keteraturan sosial. Pengertian keteraturan sosial adalah suatu kondisi masyarakat yang mematuhi nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Wujud keteraturan sosial dapat dilihat dalam kehidupan masyarakat yang aman, tertib, saling menghormati, dan mengedepankan gotong royong. B. Bentuk keteraturan sosial. 1. Tertib sosial adalah kondisi kehidupan suatu masyarakat yang aman, dinamis, dan teratur karena setiap individu bertindak sesuai nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Ciri-ciri tertib sosial. A. Terdapat suatu sistem nilai dan norma yang jelas. B. Individu atau kelompok dalam masyarakat mengetahui dan memahami norma sosial dan nilai yang berlaku. Dan C. Individu atau kelompok dalam masyarakat menyesuaikan tindakannya dengan norma dan nilai sosial yang berlaku. 2. Order adalah sistem norma dan nilai sosial yang berkembang diakui dan dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat. Contoh order adalah adat istiadat yang dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. 3. Keajegan. Keajegan adalah kondisi yang berkaitan erat dengan keteraturan sosial, di mana kondisi ini berlangsung tetap serta berkelanjutan dalam kurun waktu tertentu. Keajegan ini juga adalah hasil hubungan yang terjadi dalam rutinitas kehidupan manusia, misalnya dalam lembaga pendidikan, khususnya untuk setiap peserta didik yang selalu datang setiap pagi ke sekolah, atau para petani pergi ke sawah yang selalu membawa peralatan pertanian setiap harinya. 4. Pola. Pola adalah corak yang mengakibatkan hubungan tetap dalam proses interaksi sosial, sehingga seringkali keadaan ini dijadikan sebagai model secara general, karena dianggap mampu mengatasi dan mengantisipasi perubahan sosial yang berdampak pada hal negatif. 9. Syarat-syarat keteraturan sosial. Syarat-syarat terwujudnya keteraturan sosial dalam kehidupan bermasyarakat antara lain kesadaran warga tentang pentingnya keteraturan masyarakat. Terdapat norma sosial yang sesuai dengan kebutuhan dan peradaban masyarakat. Terdapat aparat penegak hukum yang konsisten menjalankan segala tugas, fungsi, dan wewenangnya dalam upaya mewujudkan keteraturan sosial.